Teman-teman, mesin air sudah saya hidupkan dan air sudah naik teman-teman ya. Tapi ternyata sampai di sini belum nyala juga. Dan ini air belum naik teman-teman ya. Nah ini teman-teman, mesin di bawah tadi sudah hidup dan air sudah mengalir, sudah ada suaranya teman-teman. Tapi di sini belum juga mengalir teman-teman. Makanya kadang mengisinya bisa sampai lama sekali, katanya bisa sampai 2-3 jam. Oke, kita tutup saja dulu dan kita coba cek lagi sama-sama teman-teman. Oh, mesin sudah saya hidupkan teman-teman ya. Lampu menyala. Itu lampu menyala ya. Dan di sini terdengar ada suara air teman-teman. Saya akan coba matikan lagi. Untuk memastikan lagi, coba kita pakai mikrofon ya teman-teman ya. Teman-teman, saya akan coba tes pakai mikrofonnya teman-teman. Sekarang saya bawa mikrofon dan kita sama-sama dengarkan teman-teman ya. Saya akan hidupkan mikrofon, akan saya taruh di sini supaya kita dengarkan apakah ada suara air nanti teman-teman ya. Saya taruh di sini ada dengar suaranya dan saya akan coba hidupkan satu ya. Sekarang kita dengarkan. Nah, itu ada air teman-teman, suara air. Suara dengunya ada. Kita coba matikan lagi teman-teman. Ada suara air turun. Nah, itu ada suara air turun teman-teman. Ada suara air yang turun. Bisa teman-teman. Kita akan tunggu dulu beberapa saat. Nah, itu air turun teman-teman. Tapi di toren tidak ada teman-teman. Saya akan coba hidupkan lagi teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa dengarkan saja. Saya coba hidupkan. Sudah hidup teman-teman ya. Ada air naik. Nah, itu teman-teman. Ada ya. Suara air naik tapi ke toren tidak naik teman-teman. Teman-teman, kasus seperti gini biasanya ada beberapa hal ya teman-teman. Bisa dari mesin yang sudah mulai lemah, juga bisa dari pipa yang bocor ya teman-teman. Teman-teman, mesin yang airnya kecil kita mau coba angkat untuk tes beberapa saat ya, apakah kering juga. Kalau kering kemungkinan kita tambahkan pipa lagi teman-teman. Ini sama Om Ape nih, ahli air Pak. Ahli main. Teman-teman, sebelum kita melakukan pengangkatan pipa ini, kita mencoba tes air dulu ya teman-teman, untuk mengetahui debit air seberapa, apakah mesin ini lemah atau bagaimana. Kita tes dulu air keluarannya ya teman-teman. Ada di sini. Teman-teman, ada mungkin nggak tahu kecil ya. Ada nanti. Takutnya dia mengecil. Kalau mengecil nanti berarti sama kayak Ali. Tapi kalau nggak mengecil lagi takutnya itu induksi Pak. Kalau dilihat dari panas. Nah, Angkat. macet berarti Pak. Panas. Ya udah tuh macet. Loh, mau pegang. Teman-teman coba. Teman-teman, ini kondisi air katanya hangat ya.
Wah iya, airnya hangat teman-teman. Ini seperti pakai water heater teman-teman. Air hangat, jadi kemungkinan ini mesin ada induksi nih teman-teman. Impelernya macet jadi dinamo panas. Berat. Berat ya, berat teman-teman. Jadi kemungkinan ini permasalahan di mesin ya teman-teman ya. Nggak bisa dibuka. Dimiringin aja tuh Pak, saya bantu miringin ke sana, terus potong, potong. Hanya sini ya. Ini pipanya aja panas, ini hangat. Tapi ini lama. Itu kapal konslet Pak. Tidak konslet macet. Panas nih. Hangat ya mesin itu. Teman-teman, jadi mesin ini sepertinya sudah memang terbakar ya. Sudah lemah karena ini sudah mulai berpelangi. Jadi dinamo panas. Ya. Itu ciri-ciri besi sudah kena panas. Harusnya spool ini kalau normal tidak akan begitu. Ini Kenta ya teman-teman, Kenta Minato mereknya. Mesin Kenta Minato, kalau yang kemarin tuh Jerman style. Jadi ini ciri-ciri teman-teman sudah mulai terbakar, spool sudah mulai ada yang lecet, sehingga sudah berpelangi teman, jadi sempat panas. Jadi mesin ini fix konslet teman-teman ya, sudah terjadi induksi atau udah ada arus nyebrang, udah konslet teman-teman, sudah harus diganti mesin baru teman-teman ya. Kita sambung pipa-pipa ya teman-teman. Jadi bawaannya ini tidak pakai jerat teman-teman, langsung dilem sambung saja, sehingga ketika maintenance kayak begini repot ya teman-teman kalau disambung ini. Disambung lem maksudnya. Jadi sekarang dipasangkan drat supaya mudah ketika ada masalah, tidak harus potong-potong pipa setiap kali angkat pipa. Pak sudah berapa puluh tahun Pak ngurusin mesin air? Diwawancara Pak. Paling 10 tahunan lah kurang lebih. Paling baru 10 tahun. 10 tahun. Kalau 10 tahun teman-teman, kalau teman-teman jalan-jalan 10 tahun udah sampai kemana tuh? Sudah jauh kan? Nah, Om ini sudah 10 tahun menggeluti urusan air dan mesin air, khususnya air tanah ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ada di sekitaran Bandung atau Rancak Manyar, boleh meminta jasa atau minta tolong jasa Om AP ini ya teman-teman, untuk pengangkatan pipa atau pembuatan sumur bor dalam maupun dangkal ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8. Enter. Ya Pak, enggak. Servis Pak. Servis Pak. Servis pasang. Ganti pipa. Ganti mesin Pak. Ganti mesin Pak. Sambil nambah pipa. Kalau masih memungkinkan sumurnya masih dalam. 40 nggak nyampe Pak. 40 Pak. 40 tapi casingnya cuma 32 Pak. Teman-teman,
kita tes ampere ya teman-teman. Ampere di sini. Mesin akan dites 2,5 ampere teman-teman. Ini saat normal mesin di atas ya teman-teman, tidak dicelupkan. Siap Pak. Ya, 2,5. Kalau ketentuannya maksimal 2,8 ya teman-teman. Di sini 2,5 artinya masih bagus karena kapasitornya masih pakai 13 mikro teman-teman. Nanti kalau kapasitor kita ganti ke 20 mikro, ampernya akan naik teman-teman ya. Ini sedang menggunakan kapasitor cuma 13 mikro, di ampernya 2,5 ampere. Mati deh. Ada cutor itu cutor. Pengecoran sambungan teman-teman ya, udah pakai resin. Ada. Udah dilakukan pengecoran sambungan kabel teman-teman pakai resin ya, supaya tidak bocor. Karena ini kabel sambungan ini akan dicelupkan ke dalam bersama sibel di air. Maaf tadi video pencampuran tidak ini teman-teman, terjeda. Ini tadi resin yang cair sudah dicampur dengan katalis teman-teman, jadi ada campurannya. Kalau beli resin sudah ada campurannya ya, maaf begini. Seperti begini barunya teman-teman ya, setelah belum dicampurkan. Setelah dicampurkan dia akan mengalami perubahan warna menjadi agak kekuning-kuningan. Sebentar, mungkin kurang lebih sekitar 5 menitan dia akan mulai mengeras teman-teman ya. Panas. Bereaksi dengan katalisnya dan mengeluarkan panas, baru dia akan menyambung teman-teman. Kita gulung kabel-kabel ya teman-teman, agar masuknya tidak ruwet. Penyambungan kabel atas lagi ya teman-teman ya, diperpanjang karena ada penurunan pipa 1 atau 2 lente nantinya. Iya, tuh. Teman-teman, lente pertama ya sudah masukkan. Dia itu udah lap sini deh, lempar deh. Maaf. Lente pertama, ini lente kedua. Sip, udah. Oke. Lente kedua. Ya, sip. Kabel mau jangan kayak itu tambangnya kan kabel aja. Nah. Sudah satu. Nanti ini tengah deh kasih deh. Satu, dua, tiga. Teman-teman, kita tes ya, ini dipanasin. Ngomong lagi Pak, kamu lagi. Ya, teman-teman, sudah kita lakukan pengetesan mesin baru. Dan ini airnya, mesinnya cukup kencang, teman-teman. Kencang juga. Tidak. Tidak, tinggal kita lihat debit airnya saja. Kencang, teman-teman. Sini aja Pak, yang lihatnya Pak. Ya, Tadi ke sini lihat. miring. Biar dekat, biarin nggak apa-apa, asal diam kan. Nah, gitu. Muncul aja gue. Nah, gitu. Nah, teman-teman, matanya bisa dekat.
Bisa jadi cuci kaki. Bisa jadi cuci kaki, cuci tangan. Ini cukup bagus Pak, walaupun udah dikocok masih bening. Kita lagi. Dek, matiin dulu dek. Nah, rasa kasih air turun teman-teman. Begitu air turun, jadi coba matiin. turunkan lagi. Ya. Saya baru ngomong matiin udah mati. Turun ya. Kosong. Terasa di situ kan? Ya. Enggak mesin ini kencang. Kenceng. Sebentar, Pedi. Kencang. Laptop saya mati, Pedi. Nah, Tahu. bukan tadi dinyalain. Lantai ke-8 ya teman-teman. Jadi kita tadi sudah coba ke 7, ternyata debit airnya turun juga teman-teman. Turun. Siap. 2, 3. Teman-teman, jadi pemasukan pipa sudah sampai 8 lente dan ternyata memang mesin sudah mentok ya di sumur ini. Ke dalam casingnya cuma 32 meter. Dan kita pasang untuk 8 lente saja. Karena mesinnya mesin besar nih teman-teman, pakai setengah PK, debit airnya tidak terlalu cepat. Kita pakai alat bantu valve ya. Kita pasang valve untuk mengatur kecepatan airnya supaya tidak tekor. Kita pakai valve ini teman-teman nanti di atasnya. Jadi yang pendek ke sini. Kotor. Tahan saudara-saudara. Ya. Jadi kita pasang valve untuk menahan laju air. Tadi udah lumayan sih Pak, memang agak tapi nggak, udah lumayan deras lah. Cuman tekor saja. Tekor saja, tapi tekornya tidak lama, sebentar langsung. Kita pakai bantu teman-teman ya. Ya. Bantu. Tempah ya nih. Gila, oh ini lempungnya tuh. Tahan. Ini lempungnya ke atas. Buang deh. Buang aja. Biar airnya bisa kepake. Dah. Tuh. Ini yang di atas itu lempungnya. Sok deh nyalain deh. Teman-teman, kita nyalakan mesin lagi, kita tes lagi ya. 1, 2, 3. Ya. Dan kita lihat ampernya teman-teman, ampernya di sekitar 3,5 ampere ya teman-teman. Ini gede. Gede ampernya, kalau gede sampai ke 4 ampere, 3,5 ampere. Dan sudah kita setel ya teman-teman untuk menahan laju ya, masih pasir Apa ini? pengurasan ya, semenit setengah. Untuk tadi semenit dan semenit setengah. Kita tes 5 menit. Kalau 5 menit oke, sudah normal. Normal ini. Silakan. Nah, teman-teman, air nampaknya sudah mulai stabil ya. Ini sekitar 3 menitan. Sekitar 3 menitan. Debit air kalau dikurangin dikit berat nggak Pak mesin? Nah dulu pas lu bening dulu. Kalau nanti ya. Nanti Berat udah nggak ya? jadi udah ada bening. Ini udah air baru ini. Iya. Ini udah air baru. Iya. Tuh, udah air baru. Iya. Udah air baru ini. Udah bukan kurasan. Kurasanya udah habis, udah turun. Yang pas di toren ini, Cukup. pas dikocorin itu kuning, ternyata torannya. Caranya kotor. Cukup lah, bisa lah. Udah, kayaknya udah nangken di situ. Naiklah ke atas. Ini di atas ada ini enggak kayak yang si air Jawa. Tuh air baru bau sawah. Oh, ini nanti ke atas sudah nggak perlu dikecilin, segini udah bagus. Tinggal dites ke atas. Kan mesin sudah hidup kurang lebih 4 menitan. Ah, gede. Jadi kecil. Dan ampere. Ampernya berapa Pak Dik? Apanya? Ampernya 3,2 Pak. 2,2 normal. Kalau pas dinyalain Teman-teman, kondisi debit air yang memang sudah turun sehingga agak diperkecil. Ini menggunakan valve untuk di setel teman-teman supaya tidak terlalu kencang ya,
supaya tidak tekor. Yang penting ada air, karena kalau pembuatan sumur baru lagi, teman-teman tahu sendiri harganya luar biasa sekarang kalau bikin sumur baru, ataupun sementara sambil mempersiapkan pembuatan sumur baru, ya ini bisa dipakai dengan bantuan valve. Oke ya Pak, sudah ya Pak. Sudah sempurna belum? Sudah cukup. Ya, Sempurna. sudah cukup. Teman-teman, air sudah bisa naik. Kakak bisa cuci kaki. Ya, sudah cukup lah untuk ini. Tinggal kita bereskan lagi, kemaskan dan posisikan tempat duduknya di Kursikan. pipa yang menuju ke tandon di atas. Pembuka botol cek emon mah. Datang dilempar dah ke mana? Ini nggak dikasih Pak. Sambal garing. Oke. Oke, kawan. Kawan. Teman-teman mau ngecek air di atas teman-teman ya. Ikut naik. Ikut lah. Stop. Udah. Nah teman-teman, mesin air sudah dinyalakan. Sudah ada terdengar suara ngorok-ngorok. Tinggal nunggu airnya sampai teman-teman ya. Sudah ada terdengar suaranya. Bentar lagi air sampai. Ya teman-teman. Nah, sudah keluar ya teman-teman ya. Air sudah mengalir. Berhasil ya teman-teman ya. Sini sudah hidup kembali dan air sudah mengalir teman-teman. Lumayan gede itu mah. Bisa. Oh, gede. Gede, itu mah gede itu. Ini kotornya. Ya. Kita kalau kotor terus ke sana mampet nanti. Iya. Tapi iya ya. Teman-teman, air sudah mengalir teman-teman ya. Demikian penggantian mesin. Instalasi semua sudah berjalan dengan baik. Baiklah teman-teman, itu tadi sedikit informasi tentang penggantian mesin sibel dan pengecekan debit air. Semoga sedikit informasi yang saya bagikan tadi ada manfaatnya teman-teman. Ikuti terus channel ID Berbagi, channel perbaikan alat-alat elektro dan elektronik bagi pemula, sama seperti saya teman-teman yang masih terus belajar. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Bye. Gede, Pak? Oh, maaf ya. Bye. Sudah gede-gede Pak airnya. Oh, gede. Gede Pak, gede itu mah. Lebih gede dari sama lah ini sama. Gede. Itu mah sebentar penuh. Aman itu mah. Keluar sih ini ngalir emang. Cuman keluarnya pelan-pelan pakai sapu, Pak.